kebetulan pernah juga kelas hybrid. Jadi ada yang online mengikuti onsite gitu ya di kelas, dan ada yang ada yang onsite dan juga Sifaya, coba dong on cam gitu. Atau misal, Gifar, lagi ngapain? Apa kabar hari ini? Duh, belajarnya jadi nggak efektif gini, nggak masuk di otak gitu. ini saya cerita pengalaman saya sendiri ya. Boleh. Di Prodi Sosek, ini kebetulan mahasiswanya itu beragam banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bincang Kampus, tempat segala cerita mahasiswa dan keseruan di baliknya. Kembali lagi bersama saya Fatima Sifaya dan saya Gifar Arlan Muhammad. ini kita akan membahas mengangkat tema yakni hybrid learning, efektif atau malah bikin pasif. Karena di zaman saat ini perguruan tinggi banyak yang menerapkan metode pembelajaran hybrid, tetapi banyak juga nih yang banyak menimbulkan pertanyaan, entah itu karena mahasiswanya yang jadi kurang pas, yang jadi kurang aktif, terus juga pokoknya banyak lah pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan kalau hybrid learning ini kurang efektif gitu di zaman saat ini. Benar banget teman-teman, pada Bincang Kampus ke-21 ini atau ke-21, kita tidak berdua saja untuk membahas tentang e-learning ini. Ada narasumber yang sangat-sangat luar biasa, bisa dibilang pelaku dan sekarang juga sebagai pengajar ya, bisa dibilang ya. Tanpa berlama-lama lagi, silakan Kak memperkenalkan diri. Halo teman-teman semua, halo Gifar dan Sifaya selaku host di sore hari ini ya. Saya senang banget bisa di sini, nanti akan sharing-sharing, tapi sebelumnya mungkin saya izin kenalan dulu ya. Nama saya Talita Amanda, tapi teman-teman bisa panggil saya Talita. Saya salah satu tenaga pengajar, mungkin dosen ya di sini, Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta untuk Prodi Sosial Ekonomi Perikanan. Oke. Kesibukannya kira-kira apa nih Kak untuk akhir-akhir? Oke, kalau yang sekarang ini kebetulan saya ngajar, pasti itu nomor 1. Kemudian juga saya di sini di UTM ini jadi pengelola jurnal juga nih. Teman-teman. Dan kalau di luar kampus, saya juga aktif di project-project gitu. Jadi itu sih kalau kesibukannya sekarang. Jadi ngajarnya memang di Fakultas Sains Teknologi ya Kak? Betul, di Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya di Prodi Sosek, Sosial Ekonomi Perikanan. Oke. Kalau boleh tahu, mata kuliah itu apa tuh Kak biasanya Kak? Mata kuliahnya banyak sih sebetulnya. Kan kita kan kalau Prodi Sosek itu kan kita fokusnya ke bidang sosial dan ekonomi kan. Jadi udah pasti dapat juga yang teman-teman prodi lain dapat. Misal ada manajemen, akuntansi, juga ada dari prodi-prodi perikanannya seperti geologi perikanan, ada ekologi perairan. Intinya cakupannya cukup luas sih kalau untuk Sosek sendiri. Oke, langsung aja nih Kak, kita ke pertanyaan yang menyangkut dengan tema pada sore hari ini. Apa sih, Kakak kan pasti pernah ya ngajar secara hybrid gitu, online, dan apa sih menurut Kakak perbedaan mengajar ketika online dan offline gitu? Apakah mungkin mungkin di perbedaan di suasana kelas atau interaktif dengan mahasiswanya sendiri? Mungkin boleh dijelaskan Kak? Oke, terkait hybrid learning ya, pasti pernah sih. Soalnya kebetulan saya dulu waktu kuliah juga sempat online kan, waktu pas COVID tuh, generasi COVID gitu. Nah terus kalau sekarang juga memang kebetulan pernah juga kelas hybrid. Jadi ada yang online mengikuti onsite gitu ya di kelas, dan ada yang ada yang onsite dan juga ada yang online gitu. Sebenarnya kalau secara suasana itu beda banget sih. Sebenarnya lebih tricky gitu, karena saya kan harus fokus ke dua hal gitu ya. Memantau teman-teman yang di kelas, tapi juga memastikan teman-teman online itu bisa mengikuti dengan baik gitu. Jadi triknya di situ sih sebenarnya. Lebih ke memantau keaktifan mahasiswanya itu seperti apa, dan memastikan bahwa kedua teman-teman yang ikut online maupun offline itu bisa mengikuti perkuliahan dengan baik gitu. Itu sih mungkin. Oke. Jadi memang menurut Kakak jadi kayak kerja ekstra gitu ya? Jadi kerja 2 kali gitu ya? Karena online. Terus kadang kan juga ada mahasiswa yang kayak sekedar Jadi yang penting gue hadir gitu. Dan ya dia nggak masuk Zoom nih, intinya dia masuk Zoom cuma untuk hadir doang gitu kan. Pasti ada nemuin-nemuin kayak gitu ya Kak? Benar, itu banyak sih sebenarnya. Karena mostly kan kalau misalkan kelas online itu lebih pasif kalau menurut saya. Karena apa? Karena mereka nggak kita pantau secara langsung kan. Jadi kalau saya sih taktiknya adalah dengan sering manggil gitu. Misal Sifaya, coba dong on cam gitu. Atau misal,
Gifar, lagi ngapain? Apa kabar hari ini? Pokoknya saya ajak interaksi gitu. Tapi memang trikinya di situ. Yang untuk teman-teman yang mengikuti secara online ini harus kita ajak interaksi secara lebih gitu. Oke. Tapi ada nggak sih Kak faktor-faktor yang emang si mahasiswa ini berhalangan hadir karena mungkin jaringan atau kondisi internet yang nggak lagi stabil gitu? Sering menemukan seperti itu nggak? Sering banget. Sebenarnya kalau mungkin ini saya cerita pengalaman saya sendiri ya. Boleh. Di Prode Sosed ini kebetulan mahasiswanya itu beragam banget dan memang rata-rata sudah bekerja. Jadi teman-teman itu sering banget minta online karena mereka ada kewajiban menghadiri pekerjaan kan, bekerja gitu. Jadi yang pertama mungkin masalahnya karena itu. Jadi mau nggak mau dia harus balancing nih antara perkuliahan sama kerja gitu. Kemudian kalau yang kedua benar kata si Faya tadi itu terkait dengan jaringan. Karena kita nggak bisa menyamaratakan gitu kan. Jadi memang itu hal yang mungkin harus dimaklumi juga kali ya. Karena kondisinya kan bisa berbeda di setiap mahasiswanya gitu. Oke deh. Terus kalau mungkin kita melihat sisi mahasiswa ya Kak, apa sih yang harus dirubah untuk supaya metode pembelajaran hybrid ini tuh berjalan secara efektif Kak, menurut Kakak sendiri? Ini dari sisi mahasiswanya ya. Kalau dari sisi mahasiswa sebenarnya balik lagi ke kesadaran masing-masing sih menurut saya, karena itu yang paling ibaratnya kayak modal utama lah buat kita mengikuti perkuliahan dengan baik gitu. Terus kalau bisa memang ya lingkungan di sekitar mahasiswa kuliah itu kondusif sih, misal nggak banyak orang, nggak rame, gitu. Jadi bisa tetap fokus. Jadi itu sih kalau menurut saya. Oke. Tapi kalau menurut Kakak nih di sisi kampus, hal apa yang harus diupayakan supaya si metode pembelajaran ini tuh bisa berjalan dengan efektif Kak? Oke. Kalau dari sisi kampus mungkin saya menjawab dari sisi dosen mungkin ya. Iya, boleh. Lebih ke gimana cara kita memberikan pengajaran ke teman-teman itu dengan happy gitu, dengan fun gitu. Jadi kalau saya sih tidak hanya Oke, kita kuliah, saya ceramah nih, ibaratnya kan. Saya ceramah, ngejelasin materi segala macam, kalian mendengarkan. Itu buat saya sangat mengurangi keaktifan mereka gitu. Jadi kalau saya suka bikin game atau misal mulai perkuliahan dengan nanya, gimana kalian? Coba satu-satu tadi pagi sarapan apa sih? Gitu. Intinya membangun atensi mereka dulu nih ke kita. Dan yang paling penting adalah nggak bikin ngantuk gitu. Iya. Kemudian nggak cuma menjelaskan materi, saya juga sering banget diskusi. Kemudian bikin fun game yang masih berkaitan dengan materi ataupun di luar. Jadi fresh gitu kuliahnya. Itu sih mungkin. Jadi memang ya kita buat santai aja ya. Jadi juga enak gitu antara dosen dan mahasiswa. Benar banget. Oke. Terus Kakak ini gak sih kayak banyak ngasih tugas gak sih nih kalau misalkan lagi hybrid gini, lagi online? Karena kan kadang juga ada mahasiswa yang bingung ya kayak gitulah karena pembelajarannya online. Mereka tuh mikir tuh, Duh, belajarnya jadi nggak efektif gini, nggak masuk di otak gitu Kak. itu gimana? Oke. Kalau untuk tugas sebenarnya saya pasti ngasih tugas, tapi memang intensitasnya nggak sesering itu. Tapi setiap tugasnya itu saya pastikan ada yang bisa mereka dapat. Jadi nggak hanya sekedar Oke, kalian jawab nih, saya kasih soal, atau kalian bikin paper atau makalah. itu perlu, memang kan perlu karena kan output kita sebagai akademisi mahasiswa S1 kan nanti skripsi gitu ya. Iya, Dan jurnal mungkin kalau ada yang pengen publikasi dan lain-lain. Tapi di samping itu saya juga tetap ngasih tugas untuk mereka eksplor keluar gitu. Kebetulan karena lagi-lagi saya adalah prodi sosek perikanan, jadi saya kasih tugas. Kalian datang deh ke mana daerah Rorotan atau dari Cilincing wawancara nelayan, atau kalian coba tanya ke petambak gitu. Jadi biar mereka tuh nggak ngerjain tugas di depan laptop doang, bisa sekalian refreshing tapi ada juga yang didapat. Jadi mungkin trik-trik seperti ini sih yang saya lagi pelajari dan coba saya aplikasikan sekarang biar mereka fun gitu belajarnya. Tapi kalau menurut Kakak lebih sebagai dosen ya Kak, mahasiswa itu lebih aktif di offline atau pas online Kak? Kalau pengalaman saya lebih aktif di offline karena interaksinya bisa langsung nih dan nggak ada halangan sinyal atau nggak ada halangan tiba-tiba mereka ngilang nih kemana gitu kan, bisa langsung kita tembak. Oke, gimana nih jawabannya atau diskusi tentang apa gitu. Jadi kalau saya lebih merasa offline sih yang lebih lebih efektif gitu.
Kalau buat serunya lebih seru mana, Pak? Lebih seru offline. Offline. Betul. Tergantung nanyanya saya sebagai dosen apa mahasiswa. Kan karena kalau mahasiswa kan Coba lebih kalau online. mahasiswa online, kalau dosen gini. Kalau dosen offline teman-teman. Tapi memang lebih seru offline sih, karena kalau online kita akan banyak distraksi gitu. Ya kan kita kan nggak tahu teman-teman kuliah di mana, atau saya misal sebagai mahasiswa kuliah di rumah. Ada aja misal yang nanti ibu saya manggil lah, yang ada tukang apa lewat gitu kan. Jadi lebih menarik offline sih. Lebih masuk. Tapi kalau menurut Katalita sendiri nih di era zaman sekarang, itu tuh metode pembelajaran hybrid learning tuh lebih membawa dampak positif atau justru membuat tantangan baru nih Kak? Oke, dampak positif pasti ada teman-teman. Karena kalau menurut saya hybrid learning itu memudahkan sih. Jadi kan kita bisa lebih fleksibel tergantung kondisi kita. Kita bisa datang kuliah onsite atau kita bisa mengikuti online. Jadi kalau fleksibilitas itu nilai plusnya menurut saya. Tapi pasti ada tantangannya sendiri. Karena kita nggak bisa memungkiri bahwa belajar di kelas langsung itu kita akan lebih mudah memahami kalau menurut saya. Karena yang itu tadi interaksinya nggak terbatas. Teman-teman bisa secara langsung nggak terhalang apapun. Jadi mungkin tantangannya di situ aja sih. Sama kalau online ya kadang memang ada yang jadi ngantuk atau jadi nggak tertarik gitu. Karena kondisi ruangan itu menurut saya juga salah satu aspek yang penting. Tapi kalau boleh di flashback balik nih ke yang tugas tadi, kalau pernah nggak sih ngasih kayak kuis yang di online gitu ke para mahasiswa gitu Kak pada saat pembelajaran hybrid learning? Pernah banget pakai Kahoot atau Iya, kuis dan lain-lain. Iya itu pernah. Karena kan itu kan salah satu media pembelajaran kan, dan di teknologi sekarang itu bisa kita gunakan dengan baik gitu. Jadi saya pernah sih. Tapi menurut Kakak sendiri mahasiswa lebih senang pakai kuis gitu atau dengan metode dengan tugas yang diberikan sesuai deadline? Kalau menurut saya mahasiswa itu lebih suka tugas yang selesai pada saat itu. Jadi nggak take home. Jadi kalau kuis nilainya langsung ada. Artinya mereka nggak membawa pulang tugas. Kalau saya sih selama setahun mengajar ini menilai bahwa mahasiswa lebih suka memang tugas yang diselesaikan pada saat itu atau kuis yang diselesaikan pada saat itu juga gitu, dibanding take home. Jadi kira-kira menurut kakak ya, efektif nggak sih Kak kalau dipakai saat ujian? Saat ujian? Entah itu UTS atau UAS kan misalnya. Kalau saya sendiri prefer tetap onsite sih. Kalau untuk ujian ya. Karena untuk meminimalisir ya kita klise lah ya, kayak kecurangan gitu. Walaupun saya paham banget perasaan teman-teman sebagai mahasiswa gitu. Tapi memang kalau ujian onsite hasilnya akan bisa lebih real karena dosen atau ya pengawas ujian bisa langsung mantau kan. Iya betul. Jadi hasil yang didapatkan bisa nilainya lebih real aja sih kalau menurut saya. Nggak meminimalisir kemungkinan untuk mencari jawaban atau yang jenis-jenis kecurangan yang lain gitu. Berarti kalau kakak lebih prefernya ke offline ya Kak? Ya, saya prefer offline. Malah kadang... Yaudah, kalian mau yang cepat, kita ujian lisan aja. Nah, kalau lisan gimana tuh? Kalau lisan, misal saya nanya atau saya diskusi. Coba dong, saya mau dengar pendapat kamu tentang ini. Gitu. Jadi tetap ada soal, tetap saya bikin soal, saya ajak diskusi gitu. Jadi mereka udah langsung selesai pada saat itu juga. Tapi memang lebih susah ya teman-teman, karena kan teman-teman harus memahami dulu gitu. Itu kalau menurut saya malah justru lebih fair lagi gitu. Karena dengan kita diskusi dengan mahasiswa secara langsung, mereka nggak punya kesempatan sama sekali untuk mencari jawaban, dan kita bisa mengukur kemampuan mereka itu sejauh mana. Memahaminya. Memahaminya. Itu kakak udah terapin? Udah saya terapin dan banyak yang protes. Ya bu, kok lisan sih gitu. Kok lisan sih berat banget gini-gini, tapi langsung selesai kan. Kalian gak usah repot-repot nulis, gak usah ngetik gitu. Oh iya, justru malah kalau menurut saya itu lebih seru sih kalau gitu. Seru kan? Tapi deg-degan. Iya, deg-degan sih pasti. Bener. Iya, jadi Bisa model bisa presentasi atau bisa. Yaudah kita ngobrol aja nih, misal saya mau diskusi dengan si Faya tentang A gitu. Jadi menurut si Faya gimana nih? Jadi Kan saya bisa tahu pemahaman si Faya itu sampai sejauh mana. Nanti giver. Misal materi yang berbeda, atau mungkin kalau misalkan mau one by one bisa materi yang sama, jadi bisa lebih rata tuh. Oh, ternyata untuk materi ini
pemahaman Gifar seperti ini. Sifaya seperti ini, yang lain seperti ini gitu. Oke. Baru tahu nih hal baru, Mbak. Baru tahu ya? Iya. Emang belum pernah ujian lisan sebelumnya? Belum pernah. Mungkin karena kalau saya kan prodinya lebih ke sosial humaniora yang memang banyak fenomena di lapang. Iya, di Ya kan? lapangan ya. Di lapangan. Jadi bisa lebih punya banyak pandangan nih dari teman-teman kayak gimana. Karena fenomena seperti misal psikologi masyarakat pesisir seperti apa, kan bisa macam-macam tuh kan. Dibanding kalau kita lihat dari sisi misal oke, ikan ini ikan apa? Kan jawabannya cuma satu, ini ikan apa gitu kan. Iya. Gitu. Jadi Kecuali dibilang sebutkan nama-nama ikan. benar itu. Jadi triknya di situ. Terus menurut kakak sendiri apa sih yang perlu dibenahi untuk mindset mahasiswa bahwa hybrid learning itu bukan hanya sekedar menjadi mahasiswa pasif, tapi juga bisa menjadi mahasiswa aktif gitu. Oke. Kembali ke tujuan kita belajar itu apa sebenarnya. Jadi kalau saya sendiri ketika saya mulai merasa atau ketika saya mempertanyakan nih, Gue tuh sebenarnya harus banget nggak sih aktif di sini gitu. kembali ke tujuan. Tujuan kita kuliah itu apa? Untuk mendapat ilmu, untuk lulus. Jadi ketika kita udah punya goals, maka proses itu akan kita nikmati. Kita akan enjoy di sana. Jadi kembali ke prinsip dasar kita dulu untuk melakukan suatu hal itu apa. Kalau kakak waktu itu kuliahnya jurusannya apa, Kak? Oke, kalau saya dulu jurusannya adalah budidaya perairan. Jadi memang berbeda nih. Oh, beda ya, Kak? Beda, tapi masih dalam lingkup perikanan juga. Budidaya Budidaya perairan. Kalau di sini Itu kan D4 apa S1 kak? S1. S1 ya. Budidaya perairan. Kalau di perairan itu lebih ke apa, Kak, belajar? Oke, mungkin sedikit ini ya, sedikit apa ya, insight lah buat teman-teman, pengetahuan mungkin ya. Jadi kalau di perikanan itu dibagi jadi beberapa bidang nih. Oke, yang pertama itu ada budidaya perairan, artinya kita bagaimana melestarikan suatu spesies ikan dengan kita budidayakan. Kalau teman-teman sering dengar ternak lele nah itu salah satu budidaya. Perairan. Kemudian yang kedua itu ada si sosial ekonomi perikanan ini teman-teman. Jadi setelah kita budidayakan ikan, bagaimana kita memasarkannya, bagaimana cara kita mendapat keuntungan, kan pasti kan namanya pemasaran tujuannya adalah keuntungan kan. Ini orang-orang sosial ekonomi perikanan. Tapi di sosial ekonomi perikanan bukan cuman tentang pemasaran aja. Kita juga belajar bagaimana sih cara kita itu tadi mendekati masyarakat pesisir, karena kan mereka kan adalah apa ya kemungkinan terbesar untuk menjadi pelaku budidaya. Karena kan mereka kan yang tinggal di daerah sana. Jadi tadi pertama ada budidaya perairan, ada sosial perikanan, terus ada manajemen buku teman-teman. Namanya manajemen sumber daya perikanan atau perairan. Gitu. Jadi ya. Dia nggak banyak praktek ya yang manajemen ini. Ya lebih sedikit lah. Tapi tetap ada sebagai basic gitu kan. Kemudian ada pemanfaatan sumber daya perikanan. Kalau tadi budidaya perairan itu bagaimana cara kita membudidayakan spesies. Kalau pemanfaatan sumber daya perikanan itu adalah bagaimana cara kita melakukan perikanan tangkap, teman-teman. Kan ada nih, jadi perikanan itu dibagi dua sebenarnya. Ada perikanan tangkap, ada perikanan budidaya. Tapi kalau kita cuma tahu perikanan tangkap, kalau kita nangkap terus, kan ada kemungkinan dia untuk habis. Makanya itu harus kita budidayakan. Jadi dia bisa tetap lestari, terjaga stoknya gitu. Kemudian yang lain itu ada ilmu kelautan. Kalau teman-teman pada nanya beda lagi. Kalau budidaya perairan itu spesiesnya lebih ke air tawar. Tapi kalau ilmu kelautan kalian akan belajar banyak hal. Bagaimana melestarikan terumbu karang, menjaga laut, kebijakan tentang laut seperti apa, dan banyak lagi. Jadi itu kalau perikanan. Mungkin teman-teman masih kurang familiar karena kayaknya memang prodi perikanan itu masih agak jarang, terutama di Jakarta nih. Iya. Ya kan gitu. Aslinya sangat Iya. Lulusan itu prospeknya apa sih kak? Bener. Kenapa? Prospek kerjanya tuh yang di masa depan tuh kira-kira apa kalau misalkan lulusan ini? Ini menarik nih teman-teman. Ketika teman-teman sosek itu semester 1 pasti saya tanya, Teman-teman, kenapa ngambil perikanan? yang ada di bayangan kalian tuh apa ya? Pasti ada yang jawab dagang pecel lele bu, gitu, atau ternak lele, atau jadi nelayan gitu kan. Ya, saya paham banget karena dulu pada saat saya awal masuk kuliah pandangan saya juga kayak gitu. Tapi kemudian setelah saya belajar banyak banget prospeknya. Kalian bisa jadi konsultan bisa. Ketika misal Konsultan ternak. konsultan bisa, atau kalau misalkan kalian di sosial ekonomi perikanan nih, oke, kita pengen ada project
bangun pelabuhan. Baiknya gimana? Iya. Dilihat dari kebijakannya dan yang lain-lain, itu bisa dari orang sosial ekonomi bisa di bidang kebijakan. Contohnya Pak Suhana, kalau kita itu bidang keahliannya adalah kebijakan, teman-teman. Dia bisa jadi konsultan, kemudian bisa jadi yang paling banyak itu kalau di bidang budidaya perairan adalah sebenarnya wirausaha ya, karena kan buka tambak dan lain-lain kan. Kemudian ya bisa jadi di bidang akademisi bisa peneliti, teman-teman. Researcher itu bisa, karena memang masih banyak banget hal di bidang perikanan tuh yang belum ke-explore. Jadi banyak banget prospek yang gak cuma jadi nelayan aja kok. Gitu. Oke. Menarik banget teman-teman dari Hybrid Learning, tapi kita juga bisa ada tambahan insight nih tentang sosial ekonomi perikanan ya. Pokoknya tentang perairan gitu. Sama ujian sih yang tadi menarik sih. Iya, ujian lisan ya. Kita ujian itu. Benar, ini sebenarnya saya yakin udah banyak dosen yang mau menerapkan cuma masih ragu gitu. Ujian lisan tuh gimana gitu. Tapi selama memang masih bisa terukur, nggak apa-apa. Kan metode ujian tuh banyak banget kan. Iya, betul. Banyak banget, nggak cuma dengan kita bikin soal untuk mengukur kemampuan mahasiswa, tapi bisa dengan project, bisa dengan tadi ujian lisan ya kan, take home dan lain-lain. Iya, banyak kan sekarang project ya. Kalau lisan tuh masih jarang. Jarang. Masih banyak project ya teman-teman, misal teman-teman bikin paper, makalah dan lain-lain gitu. Iya, betul. Ya, mungkin juga mahasiswa bosan ya gara-gara ujiannya gitu-gitu terus ya, kayak konvensional gitu mungkin ya. Jadi bosan gitu kan. Butuh hal baru, apalagi buat generasi yang baru kan. Mungkin next bisa diubah kali ya buat cara ujiannya gitu kayak. Bisa, tapi ini kembali ke kebijakan masing-masing dosen Iya, nih. betul. Biar kalau dari mahasiswa sih bosan ya. Iya, bener ya, bosan ya. Tapi kalau lisan deg-degan ya. Nah, Dekat, takutnya ntar lupa ya. bener. Jadi plus minus pasti ada. Dan ini nggak ada metode ujian yang benar maupun salah gitu. Iya. Tergantung tujuannya apa dan apakah ya masih layak aja untuk dilakukan. Jadi menurut saya sah-sah aja, misal ada dosen yang lebih suka ngasih soal atau ngasih tugas take home berupa paper, makalah dan lain-lain, itu sangat fine gitu, sangat wajar. Tapi balik lagi ketika kita mengikuti perkembangan zaman, pasti kan akan lebih banyak hal yang bisa kita explore. Iya. Termasuk ya langkah kecilnya dari gimana cara kita melakukan ujian itu tadi. Gitu kalau menurut saya. Itu kakak ujian lisannya itu pas waktu mau ujian atau pas lagi masih ngisi materi? Ujian apanya? Yang cara dasar itu. Pas hari ujian Pas sih, hari ujian. khusus hari ujian. Itu ada sesi-sesinya kak atau gimana kak? Kalau saya ada sesinya, jadi dibagi jadi satu-satu mahasiswa. Jadi gantian. Pada orang 2 menit. Kalau saya nggak lama sih, 5 menit, 10 menit karena Cepet Daripada orang Iya. dari jauh. Iya, bener lagi. Bener kan? Ya. Enak kan langsung selesai. Iya. Nah itu. Tapi kalian harus belajar, karena saya akan nanya teman-teman pemahamannya udah sejauh mana. Gitu. Jadi lebih enak teman-teman udah gak bawa beban lagi nih. Iya, Pulang udah ke tinggal lisan rumah. udah. Istirahat. Sangat menarik banget. Oke nih Kak, mungkin ada kata-kata motivasi buat teman-teman yang emang lagi jenuh atau kurang semangat, atau mungkin ngerasa dirinya tuh kurang berkembang di kelas hybrid. Mungkin bisa dikasih tips dan motivasinya nih buat. Sama tips untuk dosen-dosen nggak biar nggak bikin bosan mahasiswanya. Oke, berarti dari pertanyaan pertama dulu nih. Lupa kan gue. Untuk mahasiswa tips and trick. Iya, tips ya buat. Iya, betul. Oke. Dan gak jenuh nih di kelas. Oke teman-teman, biar nggak jenuh, main keluar. Nah ini bisa banyak perspektif nih, main keluar itu seperti apa. Teman-teman perlu tahu bahwa kita belajar itu bukan cuma di kelas, gitu. Jadi teman-teman silakan eksplor keluar. Kalau teman-teman mau ikut seminar atau misal kalian ikut penelitian, join di penelitian dosen, bisa. Itu juga merupakan salah satu media belajar loh teman-teman. Jadi jangan cuman terfokus untuk belajar di kelas doang atau untuk baca buku doang. Tapi kalian harus aktif di luar juga. Itu sih kuncinya kalau yang selama saya pelajari. Karena saya juga dulu pada saat awal kuliah, saya benar-benar gak mau ngapa-ngapain. Saya gak mau ikut organisasi, saya gak mau ikut lomba karya tulis ilmiah, saya gak mau ikut penelitian dan lain-lain. Dan begitu udah memasuki semester akhir baru sadar nyesel ujung-ujungnya. Gitu. Karena teman-teman jadi gak punya
nggak punya bekal lain selain di kelas gitu loh. Itu disayangkan banget sih kalau menurut saya. Nggak punya cerita, bener. Itu kalau untuk pertanyaan yang pertama nih teman-teman. Terus tadi pertanyaan kedua untuk dosen, biar teman-teman gak jenuh ya. Benar. Harus yang pertama itu harus dekat dulu sama mahasiswanya. Dekat itu bukan bisa dengan misalnya kita di luar nongkrong atau kayak gimana, atau kalau di kelas jangan langsung oke, hari ini kita akan belajar tentang akuntansi gaya nih contoh, langsung jelasin bla 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 gitu. Langsung mahasiswa kan yang mungkin tadi lelah di perjalanan atau masih ngantuk, itu pasti apa nih gitu. Jadi mereka udah disconnect. Mereka langsung disconnect gitu. Tanya kabarnya dulu. Tadi kesini naik apa? Terus akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Atau lagi ada beban apa? Jadi bangun dari sebuah kedekatan dengan mahasiswa. Kemudian cobalah buat suasana kelas yang fun gitu. Nggak apa-apa banget kalau menurut saya ketika kelas itu diselingi dengan candaan, tapi masih tetap sopan ya teman-teman. Bercanda atau memantik mahasiswa untuk aktif. Jadi jangan selalu kalian ngomong di depan, kemudian mahasiswa mendengarkan. Misal, saya ngomong tentang suatu hal. Oke, kalau menurut Givar gimana sih gitu. Jadi coba buat kelas itu menjadi dua arah. Itu sih mungkin. Oke. Sangat menarik ya teman-teman. Semoga teman-teman di sini yang mendengarkan dan yang sedang melakukan metode pembelajaran hybrid bisa termotivasi oleh Kak Thalita selaku dosen UTM Jakarta. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Kak Thalita karena udah hadir dan berkenan hadir di sini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Thalita dapat memberikan manfaat dan insight baru buat teman-teman pendengar Sobat Bincang Kampus. Saya selaku host dan Kak Givar. Ya, jangan lupa di follow sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, X, terus juga jangan lupa di Facebook juga, sorry. Dan jangan lupa subscribe di YouTube kita. UTM Jakarta. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang telah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast Bincang Kampus episode selanjutnya. See you. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Terima kasih.